KD 3.10 Masa kejayaan Islam. A. Periodisasi sejarah Islam. Yang pertama, periode klasik 650 sampai 1250. Periode klasik merupakan periode kejayaan Islam yang dibagi ke dalam dua fase, yaitu yang pertama fase ekspansi dan integrasi 650 sampai 1000. Fase disintegrasi 1000 sampai 1250. Yang kedua, periode pertengahan. Periode pertengahan merupakan periode kemunduran Islam yang dibagi ke dalam dua fase, yaitu yang pertama fase kemunduran 1250 sampai 1500 Masehi. Yang kedua, fase munculnya ketika kerajaan besar 1500 sampai 1800 Masehi, yang dimulai dengan zaman kemajuan 1500 sampai 1700 Masehi dan zaman kemunduran 1700 sampai 1800 Masehi. Yang ketiga, periode modern 1800 dan seterusnya. Periode modern merupakan periode kebangkitan umat Islam yang ditandai dengan munculnya para pembaharu Islam. B. Masa kejayaan Islam terjadi sekitar tahun 650 sampai 1250 Masehi yang disebut periode klasik. Pada waktu itu ada dua kerajaan besar, yaitu kerajaan Umayyah dan Abbasiyah. Pada masa Bani Umayyah, perkembangan Islam ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi bidang politik, keagamaan, ekonomi, ilmu bangunan atau arsitektur, sosial, dan bidang militer. Perkembangan Islam pada masa Bani Abbasiyah ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, ilmu bangunan atau arsitektur, sosial, dan bidang militer. Beberapa faktor internal dan faktor eksternal yang menjadi kemajuan umat Islam pada dua kerajaan tersebut. Faktor internal. Yang pertama, konsistensi dan istiqomah umat Islam kepada ajaran Islam. 2. Ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju. 3. Islam sebagai rahmat seluruh alam. 4. Islam sebagai dakwah sekaligus keseimbangan dalam menggapai kehidupan duniawi dan ukhrawi. Faktor eksternal. Yang pertama, terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. 2. Gerakan terjemahan pada masa periode klasik. Usaha penerjemahan kitab-kitab asing dilakukan dengan giat sekali. Selain faktor tersebut, kejayaan Islam disebabkan oleh adanya gerakan ilmiah dan etos keilmuan dan para ulama yang ada pada periode klasik. Yang pertama, melaksanakan ajaran Al-Quran secara maksimal. 2. Melaksanakan isi hadis. Yang ketiga, mengembangkan ilmu agama dan berihtijat. 4. Ulama berdiri sendiri serta menolak untuk menjadi pegawai pemerintahan. Berikut tokoh-tokoh Islam yang memiliki semangat berihtijat dan mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan. Pertama, ilmu filsafat. Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Bajjah, Ibnu Tuful, Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan Ibnu Rushd. 2. Bidang kedokteran. Jabir bin Hayyan, Huraim bin Ishaq, Tabib bin Qurra, Ar-Razi atau Kazes. 3. Bidang matematika. Umar Al-Faruqan dan Al-Khawarizmi. 4. Bidang astronomi. Al-Farizi, Al-Gotani atau Al-Betagdius, Abul Wafa, dan Al-Farugani atau Al-Fragenius. 5. Bidang seni ukir. Bad dan tahrif. 6. Ilmu tafsir. Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Atiyah Al-Andalusi, As-Suda, Muqatil bin Sulaiman, dan Muhammad bin Ishaq. 7. Ilmu hadis. Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud, dan At-Tirmizi. Terima kasih, sekian dari saya.